Waalaikumsalam, Bu Anggi. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang banget sore ini kita bisa ketemu kembali ya dalam sesi mentoring. Ini sudah ada, ternyata semakin bertambah. Sudah ada 17 orang yang bergabung pada ruangan ini. Semoga memang ini karena teman-teman sudah menyelesaikan, banyak yang sudah menyelesaikan tahapan mentoring di level 0 ini ya. Jadi nggak usah banyak yang ikutan di sini. Jadi karena teman-teman udah pada selesai semuanya. Oke, baik. Sore ini Bapak Ibu semuanya kita semua akan melakukan mentoring di level 0 ya. Nah, di level 0 ini nanti kita juga ditemani, tidak hanya saya sendiri. Di sini ada Kak Rosa yang dari tadi sudah cuap-cuap. Halo Kak Rosa. Halo Bu Anggi. Oke, ada juga selain saya di sini ada Bu Wit. Halo Bu Wit. Oke, Mak, lagi off the record kayaknya ini ya Bu Wit. Nah, itu udah sapa-sapa juga di kolom chat. Oke, baik Bapak Ibu, tapi sebelum kita lebih lanjut ke sesi mentoringnya, setiap sesi mentoring kita kali ini baik level 0 maupun level 1, kita akan memulainya dengan memandu Bapak Ibu semuanya untuk mendaftar di portal gurubelajar.org. Oke, karena apa? Karena salah satu dari syarat kelulusan kita adalah Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai apa? Mempunyai karya tulis, mempunyai sebuah karya yang bisa diposting di gurubelajar.org. Beberapa cerita praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, Bapak Ibu semuanya di sini apakah ada yang sudah punya akun di gurubelajar.org? Oke, sudah ada yang punya atau belum? Oke, ini kenapa masih sepi-sepi aja ya? Ada yang bisa, Bu Lydia sudah. Iya, kemarin saya udah lihat postingannya Bu Lydia. Oke, teman-teman yang lainnya sudah punya apa belum? Oke, kalau sudah, berarti saya akan, Bu Rianingsih belum ya? Oke, kenapa sih kemudian kita harus membuat juga ya? Salah satu keuntungan dari membuat akun belajar di gurubelajar.org, kemudian kita mengirimkan tulisannya di sana adalah kita jadi akan punya kesempatan untuk apa? Untuk menjadi pembicara di Temu Pendidik Nusantara. Karena nanti karya kita yang sudah kita kirimkan di sana nanti akan dikurasi, dan jika lolos kurasi maka kita akan berhak menjadi pembicara di kelas kemerdekaan di Temu Pendidik Nusantara. Wow, bisa bicara di depan guru-guru se-Nusantara. Bahkan besok itu tingkatnya global ya. Jadi ada guru-guru dari manca juga, ada pembicara-pembicara dari manca juga kayak gitu. Oke, baik. Saya izin share screen untuk bisa memandu Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Ini dia. Oke. Ini panduan registrasi akun di portal gurubelajar.org ya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita semuanya akan masuk ke ini dulu ya. Masuk ke websitenya gurubelajar.org. Kemudian jika sudah masuk di sini, maka kita akan mulai pendaftaran. Ini kita akan memulai pra pendaftaran ya. Ketika sudah masuk, ini adalah tampilan layar pertama. Kemudian setelah ini kita klik pra-register. Pra-register ini kita klik, kemudian nanti akan tampak layar seperti ini. Nah, di sini masukkan nama Bapak Ibu semuanya, kemudian masukkan email. Ingat ya, ketika membuat akun gurubelajar.org ini, di portal ini, gunakan akun atau email yang sama yang ada di checkpoint. Ya, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya adalah peserta PPMB, nanti datanya akan kita tarik untuk sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan memposting tulisan Bapak Ibu di sana seperti itu. Jadi
kita butuh adalah yang sinkron. Biar biar di CP itu terlihat. Kalau misalnya kita nggak pakai email yang sama yang sudah kita tuliskan di CP atau yang dipakai di sekolahmu, maka ini nanti di CP bisa-bisa nggak keluar. Bapak Ibu bilang, saya tuh udah nulis kayak gini-gini. Oh, ternyata ketika dicari, ternyata pakai email yang berbeda, makanya di CP-nya nggak kebaca. Jadi pastikan ketika mendaftar ini, email yang Bapak Ibu daftarkan di sini adalah email yang sama yang ada di CP atau yang Bapak Ibu buat untuk akun sekolahmu, gitu ya. Biar nggak lupa, nanti dicatat ya saat ini, masukkan nama, kemudian masukkan email. Kemudian setelah itu klik saya bukan robot dan kirim permintaan. Oke, setelah ini namanya praregistrasi ya Bapak Ibu. Praregistrasi Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan sebuah email. Nah, kalau Bapak Ibu ngecek email yang tadi didaftarkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat email seperti ini. Ini misalnya yang daftar tadi Pak Lukman Hakim ya. Nah, ini akan dapat email seperti ini. Oke, setelah dapat email seperti ini, kalau diibaratkan kita itu lagi bertamu, maka praregister ini kita itu lagi ngetuk pintu. Tak, 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 tak. Kemudian email ini baru ada jawaban dari dalam. Ya, sebentar. Seperti itu. Ya, ini email pertama itu adalah baru jawaban dari si pemilik rumah. Iya, tunggu sebentar. Oh, berarti kan kita udah, ini nih ada orang nih di dalam. Nah, baru kita nanti akan kemudian setelah ini, nanti dari CGB ini, dari portal guru belajar ini, akan melakukan admit atau akan menyetujui pra pendaftaran kita. Nah, ini mereka selanjutnya akan praregistrasi ini akan disetujui oleh mereka, kemudian sebentar ya. Kemudian akan diverifikasi oleh tim ini sebentar. Nah, kalau sudah setelah diverifikasi, nanti kita akan dapat email yang kedua. Ini email pertama, kemudian kita akan dapat email kedua. Ya, email kedua ini nanti bunyinya seperti ini. Ada tanda hitam di sini, bunyinya daftar akun. Nah, yang kita lakukan apa ketika dapat email ini? Ya kita klik daftar akunnya. Klik. Setelah kita klik, nanti kita akan setelah diklik di sini, kita akan diarahkan ke portalnya. Nah, kita akan masuk di portal ini. Nah, di sini kita ulangi lagi mengisi nama kita, nama lengkap ya, kemudian email yang kita gunakan tadi untuk mendaftar. Jangan lupa emailnya yang sama, kemudian masukkan username. Nah, ini username ini adalah nama pengguna. Kalau nama pengguna itu bebas mau ditulis nama siapa aja. Kemarin saya namai punya saya my name is Buto, Anggi is Buto kayak gitu. Jadi boleh apa aja ya. Kemudian masukkan password. Passwordnya masukkan di sini, kemudian klik bukan robot dan kemudian register. Oke. Kemudian kalau udah register gimana Bu Anggi? Nanti kita akan dapat email lagi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, akan dapat email lagi, jadi dicek akun emailnya. Nah, akan dapat email lagi, kemudian di sini emailnya adalah berupa verifikasi akun. Kalau sudah dapat email tentang verifikasi akun ini, maka kemudian silakan diklik verifikasi akun. Oke, setelah diklik verifikasi akun, maka portal kita siap digunakan. Nah, oke. Saya akan perlihatkan caranya ya Bapak Ibu semuanya. Oke, itu tadi caranya. Nah, sekarang akan saya perlihatkan bagaimana sih bagaimana sih ini urutan emailnya ya. Nah, ini akan saya perlihatkan ya Bapak Ibu. Oh, share screen saya mati ya, udah ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya nanti ini urutan punya saya ya. Nih, Bapak Ibu semuanya karena saya sudah mendaftar,
di gurubelajar.org sudah melakukan tahapan tadi. Ini email saya yang pertama. Kemudian dapat lagi email kedua. Ini diklik daftar akun. Kemudian setelah daftar akun selesai, maka saya dapat WA ini juga. WA, email juga. Jadi akan ada 3 email. Ya, kalau udah ada 3 email ini, berarti Bapak Ibu aman. Bapak Ibu sudah mendapatkan akun. Jadi nanti tinggal posting tulisan aja, kayak gitu. Nah, ini kemarin saya sudah mengirimkan tulisan saya di sini. Ini kayaknya ada balasan nih. Nah, nih. Terima kasih sudah mengirimkan tulisan. Tulisannya akan segera kami proses, tunggu umpan baliknya. Jadi itu ya Bapak Ibu, proses bagaimana kita untuk bisa membuat portal di akun Guru Belajar. Kok saya malah menulis. Mencet. Mana nih? Oke. Annotate-nya malah keklik. Oke. Sebentar, kok dia malah kegeser-geser. Saya mau geser ini. Oke, sekarang saya beri contoh ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah kita akan masuk ke gurubelajar.org. Oke, setelah itu kita semuanya klik. Kalau sudah tampilannya seperti ini, klik di pra-register. Oke, masukkan nama Bapak Ibu. Misalnya kayak gini, emailnya. Emailnya Bapak Ibu apa? Ini pastikan email yang sama, kemudian klik I'm not a robot dan kirim permintaan. Ini email yang ini sudah pernah saya gunakan ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada jedanya. Dari Bapak Ibu mengirim permintaan ini sampai disetujui, itu biasanya jedanya kurang lebih 1 kali 24 jam. Ya Bapak Ibu. 1 kali 24 jam atau bahkan mungkin kadang ada yang lebih. Karena apa? Karena proses disetujuinya permintaan kita untuk bergabung di portal Guru Belajar itu ada jadwalnya untuk di-admit. Jadwal di-admit dari tim CGB-nya. Biasanya mereka punya jadwal setiap harinya sekali waktunya, yaitu kalau tidak salah waktunya malam hari ya. Jadi kemungkinan kita ketika mengajukan permohonan itu tidak langsung di-admit kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen di-admit, cobalah mengikuti webinar webinar menulis yang dilaksanakan sama CGB ini. Mereka biasanya seperti yang mulai dari kemarin itu ketika mereka melaksanakan webinar, maka akan ada petugas khusus yang saat itu juga akan langsung mengadmit. Jadi nggak perlu nunggu waktu sampai 1 kali 24 jam sampai kemudian kita berhasil punya akun di situ. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu semuanya mengenai proses mengenai proses pendaftaran di akun gurubelajar.org. Oke. Oh, Bu Razika sudah tapi belum posting tulisan. Oke, sip berarti. Oke, Bapak Ibu. Nah, betul, kemarin ikut webinar menulis langsung bisa daftar di gurubelajar.org. Iya, karena memang saat webinar mereka udah ada yang standby di belakang jaga gawang. Jadi Bapak Ibu memang diberikan privilege. Kalau ikut webinarnya maka akan ada petugasnya. Tapi kalau misalnya nggak ikut webinarnya, mendaftarnya misalnya sekarang, kemungkinan besok baru diadmit karena petugas untuk pengadmitan permohonan untuk kita gabung di portal itu setiap hari di waktu-waktu tertentu. Ada waktu tertentunya, jadi tidak 24 jam. Beda kalau ketika saat ikut webinar, maka bisa langsung diadmit saat itu juga oleh penjaga gawang dari portalnya. Oke, penjaga portal kayak gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi ya. Semoga nanti bisa dapat gambaran yang lebih bagaimana sih untuk mendaftar di portal Guru Belajar. Kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana? Oke, belum bisa upload tulisan Pak Budiman. Nah, Pak Budiman silakan ikut webinarnya ya. Soalnya ketika webinar di sana juga nanti akan dipaparkan gimana caranya untuk bisa kirim tulisan di sana. Oke?
Oke, baik. Itu saja ya Bapak Ibu semuanya mengenai cara mendaftar di gurubelajar.org. Bapak Ibu jika ingin punya pengalaman yang lebih banyak, silakan ikut sesi webinarnya. Kalau tidak salah, ini kapan jadwalnya ya Kak Rosa? Nanti malam ya? Yang terbaru itu besok, Bu Anggi. Sudah Besok. disebarkan juga di grup menulis. Oke. Jadi, Oke. kan Bapak Ibu sudah bergabung juga ya. Oke. Berarti besok malam ya? Sabtu malam Minggu ya? Iya, betul. Sabtu malam Minggu akan ada webinar kepenulisan. Silakan Bapak Ibu juga ikut di sana. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi ya sesinya. Selanjutnya sesi akan saya persilakan kepada Kak Rosa untuk membawakan sesi mentoring level 0. Silakan Kak Rosa. Ini ngajakin Bapak Ibu cerita aja ya, Bu Anggi ya. Oke. Iya, Bapak Ibu, jadi nanti mungkin setelah sesi ini gitu ya, apa yang tadi coba diceritakan Bu Anggi, tutorial untuk masuk portalnya, Bapak Ibu bisa langsung coba gitu ya. Nah, nanti apa namanya, nanti malam besok gitu ya, besok bisa dicek secara berkala udah di ACC belum ya. Terus kalau belum nanti sekalian ikut webinar atau workshop menulisnya besok di jam berapa nih Bu Anggi? Jam 19.00 WIB gitu. Jam 7 malam. Ya, betul. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke grup Telegram penulisan. Masuknya gimana Kak Rosa? Bapak Ibu buka dulu modul menulis, modulnya yang paling terakhir. Di situ di aktivitas awal-awal, aktivitas 3 kalau tidak salah, ada link menuju Telegramnya. Nah, sudah di-share infonya di situ. Nah, itu ada form pendaftarannya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan langsung isi pendaftarannya dulu. Atau biasanya sudah di-share para pendamping ya, Bu Anggi ya, sudah di-share teman-teman pendamping. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti apa namanya harapannya Bapak Ibu bisa menularkan, membagikan praktik-praktik baik gitu ya, baik pembelajaran maupun kepemimpinan Merdeka Belajar di portal begitu. Nah, Bapak Ibu, karena Bu Anggi sudah ngajakin kita buat daftar portal gitu ya. Nah, ini sebenarnya mau ajak Bapak Ibu buat sharing-sharing gitu ya. Mumpung sore gitu ya, mumpung sore lagi santai, kita sharing gitu. Bapak Ibu kan sudah mencicipi gitu ya, modul kesepakatan kelas, modul apa lagi? RPP gitu ya, pembelajaran berbasis kompetensi dan yang lainnya gitu ya, ada 5 di level 0. Nah, pasti sudah banyak insight-insight gitu ya. Nah, ini Bu Anggi sama Kak Rosa pengen ngajak Bapak Ibu sharing. Kalau yang mungkin sinyalnya sedang terkendala gitu ya, ini bisa kok karena kita lewat tablet. Nanti kalau yang sinyalnya oke, kita bisa langsung open mic. Nah, ini Kak Rosa pengen nunjukin ini sih, gambar ini ke Bapak Ibu gitu. Ada 2 gambar nih di layar Bapak Ibu gitu ya. Gambar A seperti ini gitu ya. Ada gambar seperti ini. Gambar B ada kejadian seperti ini, ada suasana seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu habis lihat 2 gambar ini gitu ya, apa sih yang pertama kali terlintas gitu ya di pikiran atau perasaannya Bapak Ibu gitu. Nah, tuh apa nih Bapak Ibu? Boleh diceritain terus kenapa kira-kira ini bisa terjadi gitu. Nah, Bapak Ibu bisa sharing ini gitu ya. Bisa masuk ke link Padlet ini kami kirimkan di kolom chat Zoom. Nah, ya sudah dikirimkan, bisa diklik Bapak Ibu. Ya, pasti kira-kira yang terpikirkan atau terlintas ya di Bapak Ibu ketika lihat gambar ini ya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ingin sharing nih sama Bapak Ibu. Boleh langsung dituliskan di Padletnya sambil saya izin berpindah juga ke Padletnya. Ini dipandangin dulu gambarnya, kira-kira apa sama apa. Tadi sudah ada yang di chat. Nah, boleh juga masuk ke Padlet. Oke, silakan Bapak Ibu ya bisa masuk ke link Padletnya.
Mohon maaf, yang bawah tadi saya paste, ternyata saya cek, saya salah paste. Oh Saya gitu. Pakai yang bawah, atas ya. pakai yang atas ya Bapak Ibu. Yang bawah ternyata saya copyin link Google Drive saya. Saya lagi ngirim link buat Kak Amel. Ternyata saya salah. Oke, pakai yang Bitly Mentoring PPMB ya Bapak Ibu. Yes. Ketika Bapak Ibu bisa masuk Padletnya, boleh silahkan dituliskan namanya ya Bapak Ibu ya, sama asal orprofnya gitu. Apa sih yang terlintas dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu ketika lihat tadi 2 gambar tadi gitu, dan kenapa itu terlintas di pikiran Bapak dan Ibu gitu. Oke, saya coba untuk share screen ke Padletnya. Berapa nih yang udah masuk? Sudah banyak yang coba untuk masuk, sedang mengetik. Nah, oke. Boleh sambil menunggu rekan-rekan yang lain mengetik ya. Kalau yang sudah santai di rumah, bisa juga langsung open mic, Bapak Ibu silahkan. Bang Anggi punya rekomendasi siapa nih yang pengen cerita? Apa ya? Pak Harun, ini mic-nya terbuka. Apakah mau berbagi cerita nih? Oke. Tadi kalau ini Bu Nenda udah kirim tulisannya di sini nih. Oke. Bu Nenda, gambar A, murid mengikuti pembelajaran dengan perasaan happy. Oke, B-nya murid mengikuti pembelajaran dengan perasaan tertekan dan takut. Wah, sudah ada lagi. Ini siapa? Gambar A menunjukkan pembelajaran yang lebih melibatkan murid dan lebih menyenangkan. Oke, sedangkan gambar B pembelajarannya lebih membuat murid tertekan. Mungkin karena tadi ada yang apa ya, bahasa Indonesianya Dodo itu apa ya? Ada yang tersungkur. Pak Budiman, oh dari Pemalang. Gambar A Merdeka Belajar yang menunjukkan kesejahteraan psikologis. Gambar B membelenggu cara belajarnya dengan menuntut target sesuai dengan kehendak orang tua atau guru. Oke, geser lagi. Pak Rudi Eko, kelas A adanya kesepakatan dan terbentuk kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan belajar. Tapi kalau B, nggak ada kesepakatan, membuat masing-masing anak berbuat sesukanya dan berakibat anak lain tersiksa atau dibully. Mungkin karena tadi ada gambar seperti ditunjuk-tunjuk ya gitu ya Bang. Ingin dengar dong cerita dari Pak Rudi, mungkin bisa open mic Pak Rudi. Boleh diceritain ke teman-teman sekalian juga. Pak Rudi ya, yang open mic ya, jangan Arsya ya. Apakah bisa open mic? Iya, Kak Rosa. Ada yang bisa dibantu? Iya, boleh diceritain Pak Rudi tentang yang Pak Rudi tulis? Iya. Ya, bisa dengar suara saya, Kak Rosa? Iya, terdengar. Oh ya, oke. Kalau kelas A sama kelas B itu lihatnya kalau di kelas A itu mereka duduk dan menyampaikan pendapatnya dan mencapai tujuan belajar bersama. Nah, kok bisa sampai mereka bisa duduk, diam, kemudian diam dalam artian kondusif ya, kondusif, fokus lah. Itu pasti hasil dari sebuah kesepakatan bersama seperti itu. Nah, selanjutnya di gambar yang B itu adanya pembulian yang dimana ada 2 anak berdiri itu kayak dengan wajah ekspresi happy dengan dia bermainkan sosial media lah. Bully kan dalam banyak hal ya.
bisa langsung ataupun melalui sosial media lah. Kok bisa sampai seperti itu? Lah, salah satunya memang tidak ada kesepakatan bersama sehingga masing-masing anak itu masih belum tahu mana yang baik untuk teman lain, mana yang buruk untuk teman yang lain. Jadi yang di gambar B itu merupakan sebuah akibat dari tidak adanya kesepakatan bersama di dalam kelas. Itu yang saya pahami sih. Jadi dua kondisi ini merupakan sebuah akibat dari tidak ada kesepakatan bersama yang akhirnya berdampak kepada kenyamanan siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Oke, terima kasih Maaf, Pak Rudi. Ya. Iya, gak apa-apa. Ini apa namanya saling terkait gitu ya Bu Anggi ya. Karena ada kesepakatan akhirnya jadi kelas A, tapi kalau nggak ada kesepakatan jadinya kelas B gitu. Sama juga nih yang disampaikan apa namanya Bu Rumi, gambar A muridnya terlihat teratur rapi gitu ya. Mungkin kan tadi ya karena ada kesepakatan tadi, tapi gambar B ini muridnya nggak teratur karena tidak ada kesepakatan gitu. Kalau Bu Anggi pengen ngajakin cerita siapa lagi nih Bu ya, buat lebih menambah sharing kita hari ini. Oke, ini Bu Fuji dari Majene. Wah. Oke, kita terbang ke Wita. Bu Fuji boleh cerita Bu Fuji yang diceritain Bu Fuji ini? Ya. Bu Fuji nggak lagi kangen sama Torik yang belum pulang-pulang kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik lagi nangis ya? Oke, kalau lagi nangis gak apa-apa, boleh diceritain nanti Bu. Iya. Untuk di kelas yang A, menurut saya ada atau tidak ada gurunya, tapi ini menurut saya pembelajarannya lebih banyak melibatkan murid sehingga murid-murid ini apa istilahnya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, ada kolaborasi. Mungkin benar juga karena diawali dengan kesepakatan juga. Kemudian yang B ini apa namanya? Karena kayaknya pengajaran ini lebih terfokus ke materi seperti itu, kemudian ini ada murid satu ini yang mungkin enggak terlalu bagus fasilitasnya untuk mengikuti pembelajaran, apa kurang ininya, akhirnya dia merasa tertekan karena merasa tidak sama dengan yang lain. Kemudian sepertinya ada juga di situ bullying juga di situ, sehingga dia tidak merasa tidak sama dengan yang lain, seperti itu Kak. Oke, siap. Berarti apa namanya? Kalau kita melihat kondisi B ini biar akhirnya jadi kondisi A ini, kita harus menerapkan apa nih Bu? Mungkin ada yang mau dibagikan juga nih Bu Puji dan teman-teman yang lain. Kira-kira dari kondisi A kita pengen sama-sama bareng-bareng jadiin kelas ini jadi kondisi yang dari kondisi B jadi kondisi A. Adakah Bapak Ibu juga yang mau berbagi gitu ya? Karena rata-rata ini intinya yang A ini menyenangkan, merdeka belajar gitu ya. Yang B menegangkan, ada bullying. Tadi satu hal juga dibahas kesepakatan gitu ya. Adakah lagi Bapak Ibu yang kira-kira kita ini bisa nih mengubah dari kondisi kondisi B ke kondisi A? Berarti semuanya ini sepakat ya Bapak Ibu ya, kalau kita butuh kesepakatan kelas ya, salah satunya ya. Ya, tuh Bu Nida Sufiati di kolom chat juga menuliskan kesepakatan kelas Kak. Oke, siap. Oke, Bu Nida, apakah mau berbagi juga? Boleh berbagi, bisa open mic, Bu Nida. Iya, terima kasih Bu. Saya mohon maaf baru bergabung. Iya, nggak apa-apa Ibu.
Iya mungkin di yang bagian B itu karena tidak ada kesepakatan kelas, Bu. Dan memang ternyata memang dengan adanya kesepakatan kelas, kalau menurut saya ya Bu ya, jadi murid-murid itu bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka buat seperti itu, Bu. Oke. Iya. Ada apa namanya sudah paham hak dan kewajiban juga konsekuensinya gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Oke. gitu aja Bu, terima kasih. Terima kasih juga Bu Nida. Oke. Ya, kalau ini ya Bu Puji juga sepakat ya. Salah satunya ini kesepakatan kelas penting banget gitu ya. Kemarin saya sempat memulai dengan kesepakatan kelas, ternyata hasilnya luar biasa. Wah, ini nanti harus diceritakan ya Bu Puji ya. Nanti ada saatnya nih ya. Ada pertanyaan yang mengarah ke situ juga. Nah, oke, kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait tadi kelas yang menyenangkan, kelas yang mungkin agak menegangkan kayak gitu ya. Nah, ini kami ajak Bapak Ibu untuk flashback gitu ya, sambil nostalgia. Nah, ini di sini tuh ada pertanyaan. Oke, sebutkan nama guru yang paling Bapak Ibu ingat sampai sekarang gitu ya. Kalau bicara guru yang diingat sama Bapak Ibu ini ada 2 kategori biasanya ya. Yang paling galak atau yang paling disayang gitu, yang paling apa ya, bikin terharu. Nah, kalau Bapak Ibu gimana nih? Boleh nih diceritain di Padlet, kami kirimkan di kolom chat. Siapa sih ya? Wah, ini sudah ada yang tulis, Pak Haryono sama guru matematika. Boleh ya diceritain juga di Padlet, Pak Budiman sama Bu Nida. Kenapa ya paling ingat Pak Haryono sama guru matematika ini kalau Bu Nida. Bapak Ibu yang lain juga silahkan untuk masuk Padlet ya. Oke. Kita nostalgia sedikit gitu ya. Kalau saya sendiri gitu ya, kalau saya sendiri dulu paling suka banget itu guru saya, namanya Pak Rohmat. Itu dulu ngajar saya di kelas 6 Bapak Ibu, dan sekarang ternyata beliau masih ngajar, wajahnya masih awet muda gitu ya. Yang paling saya suka tuh karena beliau tuh selalu kayak seorang stand up comedy. Kalau mulai ngajar itu pasti ada yang apa ya, ada cerita yang lucu-lucu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu gimana? Nice. Kita pengen dengar juga nih sharingnya dari Bapak Ibu. Tadi juga sudah ada yang nyebutin guru matematika. Nah, ini karena galak atau karena baik banget ya? Guru matematika sama Pak tadi ya, Pak Haryanto, Pak Haryono ya. Silahkan Bapak Ibu boleh masuk Padletnya. Ya, saya refresh dulu. Coba. Ini juga oke. Kalau Bu Musfita di sini nulis guru kimia yang suka mengandaikan makanan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia ini salah satu yang agak jelimet juga ya. Tapi ternyata bisa diandaikan sama makanan. Boleh dong Bu Musfita cerita sama teman-teman, bisa open mic Ibu. Menarik nih. Kayak gimana nih diandai-andaikannya ini? Bu Musfita bisa open mic? Iya, saat saya SMA itu ada seorang guru SMA, guru kimia ya Bu. Jadi dia mengandaikan itu pada saat sebelum jam istirahat itu. Misalnya pada saat reaksi kimia, misalnya diandaikan dengan tahu gunting seperti itu Bu. Jadi proses kimia itu katanya melibatkan beberapa unsur. Seperti tahu gunting itu loh, katanya ada tahu, ada kecambah dan sebagainya. Jadi sambil ngelucu gitu, jadi seru. Iya, gitu. Oke, tahu bunting ya. Dari tahu bunting aja bisa diandai-andaikan jadi apa namanya, masuk ke reaksi kimia ya Bu ya. Jadi ini sampai sekarang jadi inget terus ya Bu ya. Iya Bu, soalnya gurunya lucu gitu. Oh, gitu. Namanya suka siapa bikin Bu? ketawa. Namanya Pak Heri. Oh, Pak Heri. Oke. Iya. Kalau sekarang Bu Musfita ini ngajar apa Bu?
Saya guru kelas di SD. Oke, siap-siap. Akhirnya juga apa namanya terinspirasi juga nggak Bu dari Pak Heri, akhirnya ingin ngelucu-ngelucu sama mengandai-andaikan seperti itu. Iya, sangat terinspirasi Bu. Jadi saya itu ingin pembelajaran saya itu berdampak ke kehidupan siswa seperti itu, lebih dekat dengan alam seperti itu Bu. Sambil berusaha juga sambil melawak gitu Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Musfita. Menarik nih tadi apa namanya mau mendekatkan gitu ya dengan alam, dengan sekitarnya. Jadi murid juga ngerasa oh ini apa namanya aku mudeng nih gitu ya. Tadi Bu Musfita tahu bunting itu kalau di Semarang namanya tahu susur. Saya langsung keinget tadi begitu Ibu bilang kecambah tahu. Oke, ada lagi nih cerita banyak ya. Bu Rumi juga guru paling berkesan Ibu Nur Silmawati, guru SD yang memperjuangkan dan membebaskan saya dari perjodohan agar tidak putus sekolah di kelas 3 SD juga. Mengarahkan saya untuk melanjutkan SMP, kalau perlu dia yang akan membiayai. Waktu itu saya sempat berhenti sekolah 3 bulan. Oke, ini luar biasa banget ya Bu Rumi ya. Apa namanya sebegitu sayangnya dengan murid-muridnya gitu untuk apa namanya mendorong muridnya buat tetap ayo sekolah itu Bu Rumi boleh nggak cerita Bu? Saya baca ini aja udah terharu gitu. Sebegitu luar biasanya nih perjuangan semangatnya beliau buat ngajakin muridnya gitu ya, buat melanjutkan sekolah. Merinding loh Kak bacanya. Iya, saya bacanya merinding. Bu Rumi ini di mana? Dari mana? Boleh cerita Bu Rumi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Iya Ibu. Mohon maaf tidak bisa open cam karena ini kondisi darurat. Iya Bu. Tidak bagus. Iya, nggak apa-apa. Saya ini tinggal di desa waktu itu di pelosok desa. Kemudian saya 9 bersaudara, saya anak yang ke-6. Jadi waktu itu sedang berlakunya kurikulum CBSA, gitu ya, cara belajar siswa aktif. Sebagai protes orang tua saya karena anak harus membeli buku gitu. Saya sekolah bertiga dengan adik saya, maka saya sebagai yang tertua saya harus berhenti sekolah. Kemudian karena berhenti sekolah tadi orang tua saya berniat untuk menjadikan saya dan seseorang seperti itu. Tapi guru saya ini selalu mendekati saya, datang ke rumah supaya sekolah lagi lah Pak, gitu kan. Masih kecil gitu, belum waktunya untuk seperti itu. Dan saya waktu itu sempat protes juga, protes saya tuh nggak ngomong, tapi saya demo gitu, demo tidak mau berbicara setiap hari. Kalau saya kebetulan orang tua saya itu penyadap karet, ya. Jadi kalau diajak kerja saya kerja, pulang kerja saya kalau waktunya masak ya masak, tapi batin saya tuh menangis karena setiap pagi saya harus lewat di depan SD saya itu, saya lihat kawan-kawan saya sekolah gitu, tapi saya harus ke kebun. Kemudian ujung-ujungnya orang tua saya ngasih pilihan karena saya demo tidak mau berbicara tadi, dikasih pilihan kalau kamu mau sekolah, ya sekolah, tapi kalau keperluan kamu nggak terpenuhi, harus terima gitu. Kemudian kalau kamu mau nurut kehendak Bapak, maka nanti apapun yang kamu minta akan saya turuti. Kemudian besok harinya saya nggak ngomong apa, besoknya langsung saya masuk sekolah tanpa saya ngomong konfirmasi dengan guru saya. Dan waktu itu saya sangat terharu dengan guru saya yang setiap hari mendatangi orang tua saya, gitu, membujuk supaya tetap di sekolahin. Saya memang bukan pintar, tapi setidaknya saya ranking di sekolah gitu. Sayang kalau harus berhenti Pak, gitu. Umurnya masih kecil, kemudian adik-adiknya juga yang harus diberi contoh gitu katanya. Kalau memang Bapak tidak punya biaya, biar saya yang akan membiayai. Kalau perlu biar saya jadikan anak angkat gitu. Nah, alhamdulillah guru saya itu sekarang sudah menjadi kepala sekolah SD, tidak jauh dari tempat saya berdiri sekarang. Dan saya masih menjaga silaturahmi dengan beliau, meskipun saya tidak bisa sering ketemu gitu. Tapi dia selalu mensupport. Waktu saya SMP pun dia tetap mengontrol saya dan orang tua saya. Bahkan saat saya mau kuliah, dia yang istilahnya itu memberi pengarahan pada orang tua saya karena saya bisa lolos
SNPTN kalau sekarang, kalau dulu namanya itu lupa saya. Di Malang sana, saya di Jambi, Bu. Kemudian diterima kuliahnya di Malang, itu sangat jauh gitu loh. Bagi orang tua saya itu anak perempuan kuliah sejauh itu gitu, mau ngapain gitu. Nah, cuman guru saya ini punya trik. Kebetulan di tetangga saya itu ada yang bercita-cita masuk polisi gitu kan, orang tuanya kaya tapi nggak dituntut bunuh diri. Maka guru saya ini mendekati lagi orang tua saya, Pak, si Rumi itu tekadnya kuat gitu, kemauannya itu keras. Kalau Bapak tidak hati-hati, saya khawatir nanti dia ngambil jalan pintas. Nah, dari situ orang tua saya terbuka pikirannya, ya kalau seperti itu bagaimana caranya? Maka guru saya itu yang mendatangi guru saya di SMA supaya dicarikan jalan gitu, supaya dicarikan bantuan lah untuk biaya, karena memang orang tua saya itu bukan orang kaya, hanya pemotong karet dan adik saya masih bayi. Nah, efek sampingnya adalah waktu saya SMA itu adik-adik saya harus menikah. Dan satu-satunya yang bisa mengenyam pendidikan sampai saat ini adalah saya. Sebenarnya itu beban buat saya, tapi ya setidaknya keluarga saya bisa melihat siapa yang berjuang, maka dia akan mendapatkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Masya Allah, terima kasih Bu Rumi buat ceritanya. Luar biasa ya Bu Anggi ya, teman-teman. Perjuangan seorang guru buat melibatkan buat ngomong sama orang tua, apa sayangnya gitu sama muridnya, pingin ke depannya ini tahu kalau muridnya punya potensi gitu ya, punya kisah yang bisa dilanjutkan buat lebih baik lagi, terus akhirnya diyakinkan gitu ya. Bu Anggi, ayo jangan nangis. Aku merinding banget dengan ceritanya. Ini kan berarti bahwa seorang guru tuh emang bisa berdampak banget ya sama kehidupan murid-muridnya ya. Kayak gitu sampai kemudian Bu Rumi bisa mencapai cita-citanya sampai jadi seperti itu kan juga. Itu kan luar biasa banget. Ternyata peran kita itu ternyata bisa sampai ya, Bu Nida juga sampai berderai air mata. Ya, guru tuh bisa sampai seperti itu. Kita semuanya tuh ternyata punya peranan besar buat anak-anak kita kayak itu. Dan alangkah indahnya jika memang guru-guru yang diingat oleh murid-muridnya adalah guru-guru yang memang bisa betul-betul memiliki memiliki ikatan dengan murid-muridnya gitu ya. Gitu. Terima kasih ya Bu Rumi. Semoga kita juga tadi banyak yang inspirasi, banyak yang terharu, bisa jadi semangat kita juga ingin bisa jadi mencontoh seperti ya Ibu Nur Silmawati. Salam hormat kami buat Guru Bu Rumi ya Bu, sampaikan salam dari kami. Cerita beliau sungguh menginspirasi kami. Semoga kami juga bisa meniru langkah beliau untuk bisa selalu jadi inspirasi buat anak-anaknya, memperjuangkan apa yang jadi hak-hak anak-anak, murid-murid kita, mulai dari hal yang terkecil seperti semacam membuat kesepakatan kelas. Terima kasih Bu Rumi. Terima kasih Bu Rumi, juga Bapak Ibu yang lainnya sudah sharingkan ini guru-guru yang paling diingat gitu ya. Kita berpindah sebentar ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya apa nih ya? Apakah akan mengharu biru, semakin mengharu biru, atau kita akan cerita apa? Nah, Kak Rosa, ada usul dari Pak Budiman. Usul gimana? Bu Rumi diundang ke sini. Oh gitu ya Pak Budiman ya. Boleh tuh. Nanti di semoga kapan-kapan kita punya kesempatan untuk itu. Amin. Ya. Siap, makasih sarannya Pak Budiman. Oke, Bapak Ibu, kita coba beranjak gitu ya. Jadi semangat kita lagi nih. Nah, tadi terinspirasi dari ceritanya gurunya Bu Rumi, gurunya Bapak Ibu yang lain yang juga memberikan hatinya buat murid kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya kalau punya tongkat ajaib gitu ya, kita mau jadiin kelas atau sekolah kita ini suatu impian gitu ya, kelas atau sekolah impian buat murid-murid kita gitu. Bapak Ibu kelasnya yang kelas bagaimana gitu ya. Nah, ini boleh diceritakan di sini Bapak Ibu. Oke, saya kopikan
link Padletnya ke kolom chat. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk. Nah, ini kelas atau sekolah yang bagaimana sih yang ingin Bapak Ibu wujudkan buat murid-murid Bapak Ibu gitu ya. Mungkin dari terinspirasi dari cerita-cerita Bapak Ibu tadi soal guru-gurunya gitu ya. Dan kita juga sudah belajar mencicipi ya Bu Anggi ya, kesepakatan kelas, RPP Merdeka Belajar, pembelajaran yang berbasis kompetensi dan yang lainnya gitu. Bapak Ibu mungkin punya kelas atau sekolah yang diimpikan banget buat murid-muridnya Bapak Ibu. Silahkan diceritakan di sini ya, di Padletnya. Oke, saya beralih ke Padletnya. Sambil nganu juga ada yang mau langsung cerita juga boleh ya Bapak Ibu ya, langsung oke, sudah ada juga yang di kolom chat nih. Mungkin Bu Anggi nanti bisa sambil milih, saya masuk ke Padletnya dulu ya Bu Anggi ya. Berapa sudah ada yang masuk? Nah, oke, ini sudah masuk nih ya. Pak Budiman, coba saya share screen dulu. Bapak Ibu silahkan juga. Boleh. Oh, sudah banyak yang ketik. Kalau Pak Budiman ini sharing kelas yang diimpikan itu buat murid-murid itu kelas yang menciptakan kesepakatan dan sekolah yang mewujudkan kesejahteraan psikologis semua warga sekolahnya. Oke. Yang lainnya sedang mengetik-ngetik juga. Pak Budiman boleh open mic? Apakah bisa open mic? Bisa, Ibu. Oke. Silakan Bapak, boleh diceritain kenapa nih jadi impian. Nah, cerita sedikit berkaitan dengan kelas impian atau sekolah impian ini memang perlu sekali kita wujudkan, kita ciptakan, apalagi dengan zaman sekarang model merdeka belajar dan merdeka mengajar itu perlu sekali ada kesepakatan kelas, dalam arti di situ biar suasana kelas juga kondusif, anak-anak mencapai kesejahteraan secara psikologis, nyaman dalam kelas, dan tidak ada intervensi dari manapun, dari Bapak Ibu guru juga tidak ada tuntutan yang berlebihan. Ini karena kemampuan anak kan beragam satu sama lain. Nah, di sini harus ada kesepakatan bagaimana untuk mewujudkan tujuan di dalam kelas itu. Dan bagaimana mewujudkan sekolah yang sejahtera secara psikologis, itu penting sekali antara hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan kepala sekolah, hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan komite atau dengan orang tua itu juga perlu diciptakan agar suasana di situ menjadi sekolah yang benar-benar kondusif. Semua terlibat, baik warga sekolah sendiri ataupun alumni dan komite itu sendiri. Di sini dengan diciptakan rasa kekeluargaan yang terjalin, otomatis nanti kesejahteraan secara psikologis di sekolah itu akan terwujud, Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Budiman. Sepakat banget sih Pak, memang butuh gotong royong bareng-bareng ya Pak, tadi seperti yang Pak Budiman ceritain dari komite, sekolah, kepala sekolah, guru gitu, orang tua, muridnya saling sinergi. Akhirnya tadi yang Pak Budiman ceritakan kesejahteraan psikologis gitu ya, ini bisa terwujud di sekolah atau kelas kita. Gitu. Oke, dan ini beragam juga sekolah atau kelas impiannya Bapak Ibu gitu ya. Wah. Kalau Bu Anggi tertarik dengerin cerita yang mana nih? Dari teman-teman yang sudah nulis Padlet atau yang mungkin ada di kolom chat?
Ini beberapa ada yang belum ada namanya nih Bapak Ibu. Boleh diedit loh, ini bisa diedit juga. Nah, yang mana nih ya? Tadi sudah cerita Bu Puji, Pak Budiman. Nah, ini saya bingung untuk manggil karena nggak ada namanya. Mungkin yang ini ada yang nuliskan tidak ada lagi siswa yang memilih main game di luar kelas. Ini siapa nih? Menarik juga. Oke, boleh cerita Bapak atau Ibu nih yang menuliskan tadi. Tidak ada lagi yang main game di kelas. Apakah bisa open mic? Oke. Sepertinya masih terkendala nih. Kita coba pilih lagi ya Bu Anggi. Yang mana ya? Kelas yang di dalamnya terdapat inspirasi, interaksi dua arah, ya. Guru sebagai fasilitator bagi murid dan menggapai apa yang diimpikan. Murid yang dengan bebas mengekspresikan hobinya. Boleh dong diceritain atas nama siapa nih Bapak atau Ibu, boleh open mic? Saya, Bu. Silahkan Ibu. Bu Nida nih. Oh, Bu Nida. Itu hanya impian saya karena ketika saya jadi murid itu tidak hanya duduk manis di belakang gitu, manut sama bapak ibu gurunya, kemudian tempat duduknya itu adalah tempat duduk yang seperti itu, Bu. Jadi mungkin kalau untuk murid-murid yang sekarang itu tidak bisa ya Bu ya, karena sekarang ini adalah sudah zamannya 5.0 mungkin seperti itu ya Bu. Jadi ya kita mungkin dengan murid itu adalah bukan sebagai guru dan ini, tetapi bisa juga sebagai sahabat mungkin Bu, seperti itu, sehingga murid bisa dengan nyaman mengekspresikan apa yang dia miliki, seperti itu. Oke, murid sebagai sahabat juga. Ini luar biasa nih Bu Nida. Mungkin kalau dulu hanya jadi impiannya Bu Nida, sekarang Bu Nida yang wujudkan ya Bu ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Belajar ini di PPMB sedikit-sedikit diterapkan Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Nida. Mungkin kalau Bu Nida ingin dengerin satu cerita lagi dari teman, Bu Nida pilih yang mana ini Bu? Yang bikin Bu Nida penasaran juga ceritanya. Mungkin boleh dipilih juga Bu Nida. Atau Bapak Ibu, ada yang mau cerita langsung? Siani boleh? Boleh, silahkan Ibu. Terima kasih. Kalau tadi saya nulis yang kelas yang memanusiakan murid. Oke, ini harus disadarkan dari pengawas nih. Gimana kalau Bu pengawas ya? Iya, karena biasanya begini Bu Anggi sama Kak Rosa, biasanya guru itu merasa di depan murid merasa paling pinter, sehingga apa-apa muridnya didikte. Nah, anak-anak sekarang kita mau belajar ini begitu ya. Nah, yang memanusiakan murid adalah menurut saya guru sudah mempersiapkan beberapa kegiatan begitu yang bisa dipilih oleh murid, sehingga murid akan memilih yang mereka senangi. Kegiatan yang mereka senangi, sehingga ketika murid sudah berada di kegiatan yang disenangi, tidak mungkin dia akan lari kemana-mana ataupun bosan dan sebagainya, sepertinya begitu sih. Terus kemudian yang penting tidak didikte, kemudian berilah kebebasan, tetapi tetap dalam pengawasan gitu. Kemudian dikontrol kegiatannya, apakah masih tetap kegiatan yang seperti semula atau sudah berpindah ke lain hati begitu, maksudnya sudah
konsentrasinya sudah buyar. Nah, ketika konsentrasinya sudah buyar, maka akan diberi motivasi supaya menyelesaikan kegiatannya. Mungkin seperti itu. Bu Anggi, maaf kalau berlepotan. Iya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau saya tangkap nih, jadi cerita Bu Sisiani ini, anak-anak punya kebebasan mau belajar apa tuh kayak kelasnya Toto Chan, Kak Orosa. Betul. Gitu ya. Kalau ngebayangin tuh kayak kelasnya Toto Chan yang kita bisa milih mau belajar mana duluan sesuai dengan passion kita kayak gitu. Kemudian diberikan, kalau boleh ngomong berarti kan ini berarti gurunya tuh memanusiakan hubungan juga melakukan diferensiasi nih. Gitu kan ya. Asik. Oke, ini sebenarnya juga nyangkut juga tadi yang nggak main game sendiri di luar kelas ya Bu Anggi ya, karena nggak mendua gitu ya, karena udah sayang nih sama gurunya udah memanusiakan hubungan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, dari Pak Budiman juga kelas yang adanya keterbukaan, kejujuran, komitmen, empati dan bertanggung jawab. Buat dari memanusiakan hubungan juga ya Bapak Ibu ya. Karena empati seorang guru gitu ya, akhirnya terjadi kondisi-kondisi yang seperti yang Bapak Ibu impikan gitu. Nah, semoga dengan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan gitu ya, kelas 1 sekolah kita ini bisa jadi penyemangat kita juga ya Bapak Ibu ya. Apa yang sudah kita pelajari kemarin, kita wujudkan untuk jadi kelas atau sekolah impian kita gitu. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang kelas impian, sekolah impian kita yang tadi sudah Bapak Ibu tuliskan maupun sudah diangen-angen ya dalam hati gitu ya. Nah, modul yang mana sih Bapak Ibu dari yang sudah kita pelajari kemarin di level 0 yang akhirnya kira-kira nanti bisa banget membantu Bapak Ibu buat mencapai kelas atau sekolah impian tadi Bapak Ibu. Nah, boleh ya dituliskan dan kenapa ya? Dan kenapa modul ini gitu ya? Boleh nih di-sharingkan di Padletnya. Modul mana aja sih yang kemarin Bapak Ibu pelajari di level 0 yang bisa membantu Bapak Ibu buat mewujudkan kelas atau sekolah yang merdeka belajar. Halo adik. Oke, boleh 1, boleh 2. Atau jangan-jangan ada yang nulis semuanya ya. Oh, beneran ya. Bu Asmayani, kalau Bu Asmayani ini semua modul, karena semua modulnya saling berhubungan nih buat mencapai yang merdeka belajar gitu. Penasaran juga nih ya dengan jawaban Bapak Ibu, coba kita tengok di Padletnya ya. Oke. Mau ada yang cerita dulu nih Bapak Ibu, langsung open mic. Oke, modul mana? Kalau Bu Asmayani tadi semuanya. Kalau Bapak Ibu yang lainnya, yang apa ya? Barangkali ada satu yang paling favorit ternyata. Oke, saya coba buka. Nah, ini. Modul kesepakatan kelas kalau Pak Budiman. Karena ini awal titik tolak dari semuanya. Dasarnya nih kalau Pak Budiman bilang ya. Tadi sama seperti yang mengkerucut ya di pertanyaan awal tadi ya. Tadi yang ada kelas yang menyenangkan, ada kelas ada yang bullying gitu ya. Tadi sempat dibahas Bapak Ibu juga kesepakatan kelas. Nah, gimana nih dengan pendapat Bapak Ibu yang lain sedang mengetik? Ada lagi di kolom. Oke, kalau Bu Nurlina juga sama nih ya. Kesepakatan kelas karena mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati. Oke, kalau Pak Rudi semuanya. Yang Seru mana tuh. dulu? Bu Anggi. Karena kata Pak Rudi nggak bisa pilih salah satu, modulnya keren semuanya. Biar sekolah impian terwujud tuh harus belajar semua modul tuh. Oke. Tapi ingin dengar juga nih cerita dari Bu Nurlina, Ibu.
Oke, tadi dari tadi apa namanya kita banyak mendengar tentang kesepakatan kelas gitu ya. Oh iya Bu Yulin, sepertinya dari Wita ya. Bu Nurlina apakah bisa open mic? Sambil nunggu Bu Nurlina, saya mau baca juga ini yang dari Padlet. Semua menarik dan aplikatif, tapi yang langsung saya praktikkan adalah kesepakatan kelas. Wah, langsung dipraktekin nih. Karena memang ini memang menyentuh hati anak. Saya terharu ketika murid saya yang selalu bermasalah setelah praktik kesepakatan kelas ini mengatakan, terima kasih Bu, berjuta harapan saya di sini. Wah, oke. Ini saya pengen dengar juga. Wah, ini karena apa namanya bikin saya juga sedikit merinding ya. Bapak Ibu siapa nih yang menuliskan ini, boleh nggak langsung cerita? Langsung open mic. Siapa nih ya? Oh iya Bu Nurlina, tidak apa-apa. Hati-hati di jalan Ibu. Lagunya tulus. Apakah boleh cerita Bapak atau Ibu ini yang menuliskan ini? Iya, ini ya. Saya Bu Rumi. Oh gitu ya, Bu Rumi, silakan Bu Rumi. Iya, jadi saya memang merasa terpukau dengan modulnya PMB ini. Jadi begitu saya praktekkan itu luar biasa. Saya ngajar di kelas IPS di SMA yang sudah bertahun-tahun. Saya itu memang selalu ya dapat laporan dari siswa gitu kan, dari guru-guru yang lain tentang siswa saya. Nah begitu saya praktekkan itu, saya mencoba, iya ya selama ini saya nggak pernah nanya dia senang nggak sih dengan cara saya ngajar. Saya cuma ngajar yang menurut saya itu bagus gitu kan, menurut saya ini pas untuk dia, tapi saya nggak pernah nanya. Maka kalau itu saya sampaikan, Ibu dapat ilmu baru nih, Ibu pengen lah nanya ke Anda semua, gimana sih perasaan kamu waktu belajar sama Ibu. Nah itu saya buat pakai kertas-kertas tempelan tanpa nama gitu ya, silahkan dituliskan lah yang kamu mau seperti apa gitu kan. Terus Ibu ini kayak mana sih menurut kamu harus seperti apa. Nah setelah kita klasifikasi gitu kan, kita munculkan, oh berarti yang kamu mau kayak gini ya, berarti Ibu nanti kayak gini. Nah terus yang kamu mau tentang teman kamu harus seperti apa, sudah dikumpul semua. Kemudian kita buat, berarti kita sepakati ya, yang pertama harus bagaimana, kita selesai semua. Alhamdulillah satu anak saya yang sering bermasalah itu yang sudah berhari-hari nggak pernah masuk, kalau itu kebetulan dia masuk. Gitu. Terus kalau udah selesai, ada tambahan atau tidak, kalau tidak berarti kita sepakat seperti ini. Maka ini akan kita buat lebih rapi nanti, kita tempel di kelas, sudah langsung maju ke depan dianya tuh. Ini cuma untuk Ibu, kelas Ibu aja atau untuk semua mata pelajaran Bu? Gitu. Ya nanti Ibu akan usahakan ngajak teman-teman Ibu juga seperti ini biar kamu bahagia, kata saya kan. Terima kasih Bu, saya belum pernah kayak gini gitu. Ini disimpan ya Bu, kertas ini berjuta harapan saya di sini Bu, kayak gitu. Dan saya tuh kok tumben anak ini bicaranya enak gitu nah. Saya merasa gitu. Biasanya nggak pernah dia di kelas aja susah gitu, termasuk yang suka biasa di luar gitu kan. Luar biasa dan biasa di luar. Nah, hari itu dia bisa ngikutin kelas sampai selesai, terus saya terharu dengan kata-kata dia yang berjuta harapan itu, berarti dia selama ini pengen sesuatu yang tidak saya penuhi gitu. Nah saya jadi termotivasi untuk selalu sebelum belajar itu di kelas lain saya lakukan juga yang sama seperti itu. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Rumi. Saya juga ini apa namanya juga tadi berkaca-kacanya ketika seorang murid ketika udah bilang kayak gitu tuh kayak apa namanya bener-bener ini akan jadi titik awalnya dia ya Bu ya, buat semangat ke depannya juga. Terima kasih loh Bu Rumi ya. Oke, ini Pak Ujang juga setuju. Oh. Bu Susiani, ada tisu Ibu? Pengharu biru lagi ya. Iya saya juga merasakan seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya. Terus anak-anak itu ketika saya datang begini, Bu Susi besok ke sini lagi ya. Nah, karena saya pengawas, masa saya harus ke satu tempat aja kan? Masya Allah. Gitu, ya Allah. Ternyata luar biasa memang modul-modulnya ya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini jadi semangat baru juga sih Bu buat saya dan Bagi memang Kak. Terima kasih ya buat teman-teman Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Ini kalau Pak Ujang juga setuju katanya bikin nyaman ya, bikin ketika murid hatinya ini udah nyaman gitu ya, karena kita tadi menyesuaikan kebutuhan murid,
tanya pendapat murid, akhirnya tadi yang terjadi ya, ada semacam dorongan dari hatinya dia tuh buat jadi apa namanya, jadi semangat dia buat kedepannya gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah menuliskan ini. Semoga apa yang kita pelajari dari modul-modul, baik itu kesepakatan kelas, tadi Bu Fuji juga cerita modul RPP gitu ya, Bapak Ibu juga banyak yang ceritain, ternyata semuanya bisa di-compare kayak gitu. Semoga jadi semangat baru buat kita juga. Nah, di level 0 ini buat apa namanya, membekali kompetensi kita dalam pembelajaran, dan nanti kita akan lanjut juga ke apa namanya, ke bagaimana menggerakkan juga rekan-rekan di sekitar kita ya Bapak Ibu ya, buat tadi menularkan cerita-cerita yang barusan Bapak Ibu ceritakan tadi gitu. Jadi kenapa sih tadi Bapak Ibu sebenarnya udah cerita praktik baik loh ya, ada yang sudah menerapkan karena itu. Nah, tapi kenapa sih kita kenapa sih harus praktik baik pembelajaran Merdeka Belajar gitu, seperti yang Bapak Ibu tadi ceritakan, Bu Rumi, Bapak Ibu yang lain menerapkan kesepakatan kelas gitu ya, dan lainnya gitu sih, karena memang apa namanya, praktik pembelajaran yang Merdeka Belajar ini akan mengantarkan murid-murid kita jadi pribadi yang tadi seperti diceritakan Bu Rumi, akhirnya dia punya semangat, dia punya dorongan dalam dirinya dia gitu ya. Bapak Ibu, Bu Anggi juga pernah ngerasain itu nggak Bu Anggi? Oke, iya Kak, apa namanya ya, jadi ngerasa lebih berdaya gitu, jadi lebih ngerasa apa namanya ya, bahwa oh ternyata hal kecil pun bisa bermanfaat ya buat orang lain gitu. Gitu-gitu sih. Oke, nah tadi praktik ternyata harus praktik pembelajaran yang Merdeka Belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi apa sih syarat praktik baik yang Merdeka Belajar itu? Ya ini Bapak Ibu, yang pertama adalah berpihak pada murid gitu ya. Berpihak pada murid itu yang seperti apa? Ternyata yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, yang didasarkan pada empati. Tadi Pak Budiman juga sempat menyebut empati gitu ya. Apa yang kita pikir murid butuhkan. Tadi teman-teman juga menyebutkan bahwa menggali gitu ya, menggali ke teman-teman murid, kamu tuh maunya ibu tuh seperti apa gitu, kamu inginnya ibu jadi guru yang seperti apa, bapak jadi guru yang seperti apa, terus kita cari tahu gitu sebenarnya teman-teman ini butuh apa sih gitu ya. Nah, iya, kayaknya ini ada huruf yang hilang sih Kak, kayak gitu ya. Ada kata yang hilang. Maksudnya berpihak pada murid itu yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang didasarkan empati kepada murid. Ini kata yang pentingnya ada hilang di sini nih. Bukan apa yang kita pikir murid butuhkan. Jadi karena terkadang itu seperti tadi cerita Bu Susiani ya, kita sebagai guru tuh sotoy, suka kasih nyuapin ke murid-muridnya kayak gitu. Jadi kita pikir, oh murid butuh ini, makanya kita kasih. Oh murid butuh ini, sampai kemudian nggak sadar kalau muridnya tuh udah mau kekenyangan sampai pengen hoe-hoe, ibaratnya kayak gitu kan. Gitu. Jadi berpihak pada murid itu bukan apa yang kita pikir murid butuhkan, kayak gitu ya. Karena itu, jadi tapi betul-betul bahwa murid itu butuh seperti apa. Jangan sampai dia kekenyangan, jangan sampai dia juga kelaparan, kayak gitu. Berdasarkan apa? Empati lagi-lagi ya. Tadi seperti Bu Guru atau Pak Guru yang Pak gurunya Bu Rumi kayak gitu ya. Itu kan beliau betul-betul punya empati yang tinggi kepada anak-anaknya. Nah ini praktik Merdeka Belajar juga sebaiknya seperti itu. Mempunyai empati yang dalam kepada murid-muridnya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Makanya selalu ketika rata-rata di kanvas modul-modul kita selalu awalnya adalah empati dulu ya Bu Anggi ya. Iya, mengenali betul. profil muridnya dulu. Nah, itu Bapak Ibu nomor 1. Yang kedua ini selain berpihak juga harus berdampak pada muridnya Bapak Ibu. Jadi bukan sekadar hanya konsep atau kegiatan, tapi ternyata ada yang murid ada perubahan gitu ya, ada perubahan nyata, perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan murid. Nah, kemudian
yang ketiga ini, nah ini Bapak Ibu. Tadi cerita Bapak Ibu ini menarik, yang sudah sudah dipraktikkan gitu ya, sudah dipraktikkan, sudah dipelajari tadi. Nah ini praktik baik ini akan jadi lebih oke lagi ketika ini bisa ditiru atau direplikasi gitu ya. Nah jadi bisa ditiru atau direplikasi ini caranya adalah ya tadi dibagikan juga ya Bu Anggi ya. Jadi dampaknya ini tuh bisa dirasakan nggak hanya ke murid-murid Bapak Ibu aja gitu yang ada di sini, tapi juga menyebar ke murid-murid lainnya. Gitu. Nah, dampaknya jadi jauh lebih luas ketika apa yang kita lakukan bisa ditiru dan direplikasi. Gitu. Caranya gimana biar bisa ditiru dan direplikasi oleh banyak teman-teman? Tentunya dengan kita bisa menulis kayak gitu, dengan menulis kemudian kita sebarluaskan. Nulis di portal gurubelajar.org itu adalah salah satu cara untuk menyebarluaskan praktik baik ini. Karena kan ciri atau syarat dari Merdeka Belajar ini 3 itu tadi ya. Jadi jangan sampai ada yang kurang 1, nanti kurang kurang manis rasanya. Oke, jadi emang 3-in-1 ya Bapak Ibu ya, syarat praktik baik Merdeka Belajar ini kayak gitu. Nah ini waktunya setelah mentoring level 0 ini adalah sebenarnya titik awal juga untuk Bapak Ibu ini bisa cerita ini tentang praktik baik pembelajaran Merdeka Belajar kalau Bapak Ibu guru gitu ya, yang sudah dilakukan di ruang kelas, atau jika Bapak Ibu pemimpin sekolah gitu ya, bisa dilakukan di sekolah praktik pemimpinan Merdeka Belajar ini. Caranya bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita akan di akhir ini sebelum closing kita ingin sharing tentang praktik gerak Merdeka Belajar level 0 gitu. Bapak Ibu sudah start lebih awal gitu ya dari teman-teman di luar sana, mungkin sudah belajar 5 modul yang bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Kita waktunya untuk praktik nih Bapak Ibu untuk menyebarluaskan tadi dampak Merdeka Belajar yang sudah kita praktikkan. Nah, gimana caranya gitu ya? Bapak Ibu pasti sudah ceki juga di modulnya. Ini ada namanya praktik gerak PPMB level 0, modul nomor 6 kalau tidak salah. Jadi untuk menuju praktik gerak ini memang butuh persiapan Bapak Ibu gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu nanti mencicipinya sampai habis. Diselesaikan modulnya. Nah, aktivitas demi aktivitasnya bisa diselesaikan. Bapak Ibu boleh mencatat atau mengunduh tautan-tautan yang penting yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti melakukan praktik ya. Jadi gambarannya ini nanti Bapak Ibu akan dibekali di modul ini, kita praktik gitu ya. Kita cerita tentang praktik Merdeka Belajar. Pertama, tapi kita akan ngajakin dulu teman-teman yang nanti jadi audiens kita gitu ya, untuk nonton bareng. Kita kasih tahu dulu nih guru Merdeka Belajar itu yang kayak gimana sih kayak gitu ya. Tadi seperti yang diceritain Bu Susiani, diceritain Bu Nida, diceritain Pak Budiman dan teman-teman yang lain gitu ya. Itu yang akan kita ajakin nobar dulu. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu akan cerita gitu ya, cerita praktik baik yang sudah dilakukan tadi seperti yang sudah dipraktikkan Bapak Ibu juga ya, bikin kesepakatan kelas gitu ya, sampai akhirnya murid cerita kalau berjuta harapan saya di situ. Wah, itu bisa diceritain Bapak Ibu ya. Nah, bisa ditulis dulu di kanvasnya gitu, karena di sana ada kanvasnya. Bapak Ibu ingin cerita apa, alurnya kayak gimana. Nah, tahapan pelaksanaannya tadi ya, alurnya itu. Kemudian ada juga panduan pembuatan poster. Jadi memang tadi ya, praktik baik ini harus disebarluaskan Bapak Ibu. Makanya kita bikin poster gitu ya. Sudah ada template-nya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan unduh diedit posternya. Jangan lupa di-upload Bapak Ibu di sosmed. Kenapa? Biar banyak orang yang tahu gitu. Nah, ini kami anjurkan juga IG-nya Kampus Pemimpin Merdeka gitu ya Bapak Ibu ya, agar bisa di-repost dan akhirnya bisa menyebarkan semangat ke Bapak Ibu yang lain. Bayangin followernya KPM itu 10 ribuan ya Bu Anggi ya, lebih dari 25.000. Kalau itu terinspirasi dari satu poster Bapak Ibu itu
luar biasa ya. Apalagi kalau ini kita kan dari angkatan 1 sampai 6. Wah, sebanyak apa ya nanti yang terinspirasi gitu. Kemudian nanti jangan lupa ketika nanti praktik gerak, Bapak Ibu perlu dokumentasikan ya dan tulis ceritanya di panduan liputan gitu. Karena nanti juga harapannya akan kita publikasikan ya Bapak Ibu ya, cerita-cerita dari Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah laksanakan kegiatan praktik geraknya ini dengan senang hati, dengan bahagia gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tadi liputan atau ceritanya bisa di-submit gitu ya di link pengumpulan yang ada di modul praktik gerak PPMB level 0. Begitu Bapak Ibu, nanti dari tim kami akan memverifikasi dan memvalidasi liputan atau laporan yang Bapak Ibu unggah. Gitu Bapak Ibu. Wah, ternyata sudah sampai di slide akhir nih ya Bapak Ibu ya. Sambil kami bagikan daftar hadirnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan gitu ya. 9 menit menuju sesi kita berakhir. Silahkan ya Bapak Ibu ya. Sambil mengisi daftar hadir, silahkan ya. Ini kalau memang sinyalnya mungkin lagi goyang-goyang, bisa di-copy dulu daftar hadirnya, karena memang mengisi daftar hadir mentoring level 0 salah satunya ini jadi jadi catatan ya Bu Anggi ya, buat nanti Bapak Ibu wisuda. Akan ada wisuda nanti di tanggal 18, wisuda yang perdana PPMB untuk angkatan 1 sampai 6 Bapak Ibu. Jadi salah satu syaratnya memang mengikuti mentoring ya. Dan praktik gerak juga. Nah, silahkan Bapak Ibu. Jadi daftar hadirnya jangan kelewat. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Harun? Oh iya, silahkan Bu Eda. Bu Raziko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaca mau nanya, yang kemarin sesi mentoring yang level 1, nama saya itu ngetiknya itu tanpa gelar. Yang mentoring level 0 itu dengan gelar. Itu enggak apa-apa tah? Nanti takutnya berefek waktu pas pas wisuda ya, Bu? lain-lain. Oh ya, tidak apa-apa. Iya, sama-sama. Tidak apa-apa, Ibu. Nanti ketika Bu Rosika sudah menyelesaikan semua prosesnya, nanti kami coba sesuaikan seperti yang mentoring level 1 gitu ya. Yang ada gelarnya juga ya, supaya nanti ketika submit sertifikat kelulusan juga yang itu saja gitu ya Bu Rosika ya. Tapi tidak berdampak. Tidak apa-apa. Gitu. Oke, wah ini sudah siap-siap nih. Tadi karena Bu Rosika cerita udah bikin akun portal ya Bu Anggi ya, cuman tinggal nulis. Nah, masih ada waktu buat sampai tanggal 18. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? 6 menit menuju kita tutup. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Isi daftar. Ya, nggak apa-apa Pak Jun. Tapi disimpan dulu ya daftar hadirnya ya. Linknya. Biar ya, linknya. Di-copy dulu atau di-screenshot nih. Biar tidak. Oke, kayaknya teman-teman udah cukup aman nih Kak. Jadi mereka udah bisa langsung melakukan pergerakan dong ya. Oke, siap. Terima kasih. Berarti Bu Siti Daukah open mic, ada yang mau ditanyakan? Iya Ibu, selamat sore. Sudah hampir. Mohon maaf sejak tadi mute sama tutup kamera. Iya, ingin menambah lagi aja pengetahuannya. Kemarin juga ikut, tapi terkendala dengan pelatihan PSP sampai hari ini belum bergerak lagi itu yang modul-modulnya. Tapi ada ini juga ikut. Mohon mengingatkan aja Ibu untuk saya. Apa ini namanya? Email untuk
sekolahmu tuh apa ya? Yang Gmail apa ya? Lupa saya, lupain. Oh, Bu Siti Daukah lupa udah menggunakan email apa yang digunakan di sekolahmu gitu ya? Bisa. Iya. Oh, berarti nggak bisa login ya, Bu ya? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh, maksudnya ini mau buat daftar di portal gitu ya? Iya, mau ngisi di apa itu? Oke. Bu Siti Daukah angkatan berapa? Angkatan 4. Angkatan 4. Oke. Iya. Boleh dicek nanti di checkpoint. Sudah pernah lihat checkpoint, Bu Siti? Checkpoint belum. Bu Siti Daukah dari organisasi profesi apa? Dari KPBN. KPBN. Oke. Bu Susiani, ada Bu Susiani nih di sini. Bu Susiani boleh nanti. Saya lupa aja, Bu. Saya lupa. Nah, boleh di-up CP-nya ya, biar Bu Siti Daukah nanti bisa dibantu. Iya, insya Allah siap-siap nanti saya carikan, Bu Anggi. Semangat ya Bu Siti, terima kasih di sela-sela kesibukannya masih mau juga belajar. Itu tuh yang saya tuh juga salut sama teman Bapak Ibu yang jadi pengawas dan Bapak Ibu yang jadi guru kayak gitu. Mereka tuh tetap semangat belajarnya tinggi ya karo saya. Iya, kayak gitu. Betul. Tetap mau belajar, itu yang bikin saya sebagai guru yang masih baru jalan tuh kayak ngerasa wah jangan sampai ketinggalan juga gitu. Oke. Belajar sepanjang hayat katanya. Iya betul. Terima kasih Bu Siti, nanti akan dibantu Bu Susi ya. Terima kasih, terima kasih. Lupa aja Bu saya. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya nyambut ya Bu. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Bu Anggi ya, Pak Saifuddin ya tadi ya. Oh, Pak Saifuddin silakan. Masih di mute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini bertanya tapi agak di luar ini ya Bu ya. Ini tentang menulis Bu, tentang menulis yang modul terakhir itu kan ada menulis apa itu ya. Nah menulis itu apakah judulnya itu bebas, lalu kemudian minimal berapa karakter, itu nanti berupa tulisannya itu berupa artikel atau apa gitu Bu. Saya agak masih belum punya gambaran Bu. Jadi mohon disinggung sedikit nih Bu soal menulisnya itu tuh bagaimana gitu. Oke. Silahkan Master, kemarin sudah ngisi nih. Oke. Dijawab Bu Anggi ya Pak ya. Oke. Untuk menulisnya yang kita tuliskan itu adalah praktik baik yang sudah kita lakukan ya Pak. Nah kita kan udah belajar modul-modulnya nih. Kalau misalnya Pak Saifuddin kemudian kemarin modul kesepakatan kelas sudah saya terapin di kelas saya nih. Nah, itu ceritakan aja gimana caranya. Nah, menceritakannya gimana? Menceritakannya itu pakai sebuah metode namanya ATAP. ATAP, yaitu yang bantu kita untuk menulis secara runtut. A itu awal, T itu tantangan, A lagi itu aksi, P-nya itu pelajaran atau perubahan yang terjadi di situ. Nah, pakai cara ATAP ini. Urutannya begitu ya, Bu? Ya? Urut-urutannya begitu, ATAP itu. Nah, kalau Bapak penasaran, aduh, itu dalamnya apa aja yang bisa kita tulis di situ? Sabtu besok ada webinar sekaligus workshop untuk penulisan ini, ATAP ini gimana caranya. Bapak udah buka modul yang penulisan apa belum? Sudah sekilas Bu, lalu kemudian agak mentok nih maksudnya gimana gitu. Oke, kalau mentok berarti besok Sabtu ikut ya. Bapak dari organisasi profesi apa? KPB Bu. KPBN. Oke, Bu Susi jangan lupa juga besok linknya di-share kembali ya ke teman-teman KPBN. Maaf, saya lagi ngelayani Bu Oka, Bu Siti Daukah. Gimana Pak tadi? Pak Saifuddin besok pengen ikut kelas webinar penulisan. Jadi mohon dibantu untuk up linknya di grup WA ya Bu. Siap-siap. Dari angkatan berapa Pak? Ya, angkatan 4 Bu.
Oke, angkatan 4 ya. Oke. Pak Saifuddin juga nanti boleh dicek di aktivitas 4 ya Pak ya, di modul penulisan itu ada link Telegram. Nah di situ ada link menuju Telegram, Bapak bisa masuk. Nah itu infonya sudah di-share di situ juga. Nanti Bapak juga bisa langsung klik ya. Gitu. Siap. Oke, besok berarti sampai ketemu jam 7 malam ya Pak ya. Semangat buat menulis. Oke. Sama-sama. Kalau Bu Fuji, ini punya Bu Fuji udah ditulisin di sini nih Kak, di kolom chat kayak gitu. Untuk praktik gerak level 0 sama level 1 itu sebetulnya kan ini termasuk ke dalam timeline waktunya Bapak Ibu masing-masing ya. Mau cepet boleh, mau pelan-pelan boleh kayak gitu. Cuma memang kan kita ada dari tim KPM juga bikin, oh ini nanti wisuda di tanggal sekian, oh ini timeline selesainya harusnya tanggal sekian kayak gitu ya. Nah itu memang ada timelinenya. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak bisa sesuai dengan timeline yang sudah kami buat, sesuaikan dengan kecepatan belajar Bapak Ibu masing-masing kayak gitu. Jadi memang nggak ada batasan yang harus selesai hari ini juga, udah nggak boleh, besok nggak boleh lagi. Enggak, kita nggak punya seperti itu karena kita karena kita kan pakai kesepakatan kelas ya, pakai kemerdekaan. Jadi silakan Bapak Ibu menentukan sendiri mau selesai kapan. Hanya saja untuk wisuda yang pertama kali ya, perayaan belajar pertama kali akan dilakukan tanggal 18 Juli. Jadi kalau Bapak Ibu memang pengen wisuda di perayaan belajar yang pertama kali, selesaikan sebelum 18 Juli sampai penulisan. Praktik geraknya udah semua, menulisnya. Jadi ketika dicek di checkpoint, itu Bapak Ibu udah ada progresnya 100% semuanya tuh. Itu nanti bisa wisuda di tanggal 18 Juli. Gitu ya Kak Rosa? Iya, betul Bu Anggi. Oke. Ini keburu liburan. Kalau memang sinyal Bapak Ibu cukup mantul buat bisa bikin online video, ya, boleh secara daring kok. Ajakin teman-temannya untuk kegiatan ini. Nah, ini juga gunanya juga kita ada grup Telegram bareng-bareng ya, Bu Anggi ya. Jadi nanti kita, kalau Bapak Ibu tadi memang keburu sudah liburan, sudah tidak berangkat ke sekolah, daring aja Bapak Ibu pakai Gmeet atau pakai Zoom, di-share lah linknya ke grup Telegram gitu. Jadi kita saling ngajakin juga yang lainnya gitu. Oke. Nggak apa-apa Bu Rumi kalau memang mundur, bisa diagendakan ulang ya. Semoga lancar selanjutnya ya. Oke, siap. Pak Saifuddin, ada pendaftaran narsum. Ini narsum apa ya? Pak Saifuddin, saya kurang. Ini mungkin narsum. Yang di grup 4 ada itu Bu, narsum apa itu? Nasional itu apa Bu? Hah? Narsum apa? Narsum apa ya Bu? Yang ketemu guru nasional gitu loh Bu, apa? Oh, temu pendidik Nusantara. Oh, itu kan ada pendaftaran narsum. Itu ketika kita ikut itu nanti yang kita persiapkan itu pengalaman kita atau pengembangan kita terhadap kurikulum itu sendiri Bu. Misal, saya kan sudah membuat aplikasi tentang modul ajar, itu mengungkap itu atau pengalamannya ketika praktek gerak Bu. Oke. Jadi kalau buat narsum di TPN itu yang diceritakan ya sama seperti yang Bapak tuliskan nanti di modul penulisan itu. Jadi Bapak kan sebagai pengawas ya, apa yang sudah Bapak lakukan dari modul-modul ini, mana yang berpengaruh terhadap terhadap ketugasan Bapak sebagai pengawas, nanti bisa diceritakan di sana, gitu. Oke, ya, betul. Besok akan lebih jelas ketika di webinarnya Pak. Yuk jadi ikutan ya. Iya Bu, menjawab juga ya pertanyaan dari Bu Haryati. Berarti webinarnya ada di grup Telegram menulis praktik baik Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh cek lagi modul terakhir, modul penulisan praktik baik. Silahkan masuk aktivitas nomor 4. Nah, di situ ada link Telegram. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik. Nah, di situ sudah ada selalu informasinya karena setiap minggu biasanya ada 2 ya Bu Anggi ya. Ada 2 kali webinar gitu.
Oke, untuk narasumber, mohon izin. Iya, Ibu, satu pertanyaan Ya. terakhir mungkin ya, karena sudah azan. Oh ya, Gimana mohon Bu maaf Asmayani? Bu Nisa. Ya, ini saya ini kan adalah link presensi. Sementara saya kan alhamdulillah sudah melaksanakan praktek gerak di level 0. Apakah link presensinya juga harus saya isi? Ya, kalau kalau Bu Asmayani sudah pernah mengikuti mentoring, ini Iya. kan link daftar hadir yang barusan tadi ya Bu ya maksudnya? Iya. Iya. Kalau Ibu Barusan. sudah mengikuti mentoring hari ini, diisi saja tidak apa-apa Ibu, karena ini mencatat bahwa Ibu sudah mengikuti daftar Berarti tidak mentoring. masalah. Iya, betul. Oh, berarti tidak masalah, tetap saya isi juga. Karena kan di situ apakah Ibu sudah siap untuk melakukan ini refleksi di level 0. Sementara kan saya sudah melakukan itu. Iya, Jadi berarti nggak dijawab masalah sudah ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi tetap saya isi Mbak Nisa. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. juga Bu Asmayani. Wah, sudah banyak ya yang praktik gerak. Nah, ini menambah semangat kita juga buat mengikuti praktik gerak juga. Jadi Bapak Ibu semangat untuk melaksanakan praktik gerak. Bagi yang belum, boleh lo tanya-tanya juga ke rekan-rekan yang lain di Telegram begitu. Nah, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 17:37 dan kami tadi juga banyak sekali ya pencerahan gitu ya Bapak Ibu, luar biasa nih antusiasnya pada sore hari ini. Semoga dilancarkan segala petualangan kita. Nanti semoga 31 yang ada di sini gitu ya Bu Anggi, kita ketemu di wisuda tanggal 18 ya Bu Anggi ya. Amin. Semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih buat sore hari ini, luar biasa ceritanya dari yang haru biru sampai membuat hatinya berbunga-bunga. Kita tutup Bapak Ibu sesi kita sore hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan sholat, selamat melaksanakan. Ya, betul Bapak Ibu, jangan lupa isi daftar hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelihatan Ibu. suaranya Pak Salam Jun. dulu. Iya, Bu Rumi, Pak Jun, Bapak Ibu, jangan lupa isi daftar hadir kata Bu Marlia. Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Izin